Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari cara mengatasi membeludaknya ruang tahanan. Ini saya lihat ini Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman Yasona Laoly sering menyatakan bahwa ruang tahanan itu sudah melampaui kapasitas. Jumlahnya membeludak, tidak seimbang antara jumlah ruangan dengan tahanan yang masuk ke dalam penjara tersebut. Sehingga sering terjadi di sana, kalau tidur hanya cukup jongkok saja, tidak bisa tidur lagi berselonjor, kakinya lurus. Dan sifatnya duduk saja katanya, saking banyaknya penghuninya itu. Sehingga saya lihat, karena mungkin setiap perkara itu selalu diputus oleh hakim masuk pidana, hukuman penjara, sehingga membeludaklah istilahnya lembaga pemasyarakatan ini, sehingga penghuninya itu sangat banyak, sangat hidupnya juga bersesakan di dalam penjara itu. Dalam penjara mungkin satu dalam ruangan yang 3 kali 5 meter bisa sampai 20 orang isinya itu, mungkin bahkan lebih. Jadi yang saya lihat, jadi ini membludak isinya itu. Saking banyak penghuni itu tidak bisa tidur dengan berlonjor kakinya, lurus kakinya, terpaksa dia duduk. Pada umumnya tahanan yang masuk di penjara ini pada umumnya adalah 60% itu perkara pencurian. Kalau sampai 80% itu perkaranya itu bisa mencapai 80% para perkara tahanan itu antaranya perbuatan-perbuatan seperti kasus pencurian, penadahan, dan juga penipuan dan lain sebagainya. Sifatnya tidak begitu besar, berat pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Misalnya perkara pencurian ancaman hukumannya 5 tahun. Tapi bisa dilaksanakan hukuman dendanya paling Rp500 sampai Rp1.500. Demikian juga perkara penipuan, penadahan dan sebagainya. Ancaman hukuman penjaranya itu sampai 3-4 tahun, tetapi nanti pidana dendanya itu paling hanya Rp1.500, Rp2.500, sehingga sangat ringan. Akibatnya hakim dalam menjatuhkan hukuman selalu menjatuhkan hukuman penjara, dalam arti masuk ke dalam penjara sehingga penjara penuh. Jadi demikian juga di sana kalau kita lihat hampir rata-rata yang paling banyak di dalam tahanan seluruh Indonesia ini adalah perkara pencurian, penadahan, dan penipuan dan lain sebagainya. Karena hakim tidak sampai hati menjatuhkan hukuman denda. Umpamanya seorang pencuri harus dihukum hanya dendanya Rp500. Hakim juga tidak bisa melakukannya, nanti dituding masyarakat hakim tidak adil dalam menjatuhkan putusan. Karena terjadinya masalah hukuman denda begitu ringan karena ini perkembangan masyarakat hukum. Karena 58 tahun yang lalu uang sebesar Rp500 sampai Rp5.000 cukup besar, artinya itu seimbang dengan hukuman penjara 5 tahun. Karena perkembangan kenaikan harga dan sebagainya tidak seimbang, dan undang-undang KUHP-nya juga tidak dirubah, sehingga masalahnya menjadi masalah. Masalahnya dalam arti hakim itu hanya menjatuhkan hukuman penjara, tidak mau menjatuhkan hukuman denda. Jadi karena hukuman denda sangat ringan, takut nanti masyarakat mengkritiknya tidak adil. Sehingga perkara pencurian itu sering dijatuhkan hukum 3 bulan penjara, ada 4 bulan penjara, tergantung kondisi perkara itu ya. Jadi semua masuk penjara, walaupun ringan-ringan 3 bulan, 4 bulan, dengan juga perkara yang lainnya itu. Makanya untuk mengatasi melonjaknya, untuk mengurangi jumlah tahanan yang masuk ke penjara, seharusnya hakim itu menjatuhkan hukuman kalau seseorang baru sekali melakukan kejahatan pencurian atau penadaan dan lain sebagainya, lebih tepat ditetapkan
hukuman denda, umpamanya hanya Rp5.000, yang pokoknya hukuman denda yang besarnya dapat dibayar oleh pada terdakwa itu sendiri, sehingga penjara itu berkurang, tidak, jumlahnya cuma sedikit, tidak banyak. Bayangkan saja kita kurangi sampai 60%, kan longgar itu penjara. Demikian juga, tetapi karena KUHP-nya tidak dirubah, selalu begitu jumlah biayanya, tidak dirubah jumlah biaya dendanya itu, sehingga hakim selalu menjatuhkan hukuman penjara. Maksudnya dalam KUHP yang baru nanti mungkin akan terjadi perubahan biaya dendanya ditingkatkan sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Yaitu yang saya bilang, jadi masalah ini seharusnya hakim menjatuhkan hukuman denda disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini, sehingga tahanan itu tidak selalu hakim menjatuhkannya hukuman penjara, kecuali kalau dia sudah selesai menjalani hukuman denda, melakukan perbuatan kejahatan lagi yang kedua kali, barulah ditetapkan dia masuk dalam penjara. Kalau sudah melakukan yang kedua kali, barulah dapat ditetapkan masuk ke penjara. Sehingga lembaga pemasyarakatan itu nanti akan longgar, tidak penuh. Dan itulah saya sampaikan saran saya, supaya hakim itu menjatuhkan pidana penjara bagi perkara pencuri, penodaan, dan sebagainya. Kalau baru pertama kali melakukan kejahatan, cukup dikenakan hukuman denda yang sesuai dengan kemampuan terdakwa membayarnya. Jangan menjatuhkan hukuman penjara. Kecuali kalau perbuatannya itu perbuatan yang kedua kalinya, baru dapat dikenakan hukuman penjara. Sekian dan terima kasih.